pengharapan dalam kehidupan kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, berbicara mengenai pengharapan memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena memang dalam hidup ini kita tidak akan pernah bisa bertahan tanpa berharap, tanpa sebuah keinginan, tanpa sebuah kerinduan yang bisa membuat kita termotivasi untuk menjalankan kehidupan kita setiap hari adalah karena kita masih punya pengharapan. Contoh, saudara bekerja keras hari ini, mengapa saudara membanting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, saudara peras keringat? Karena suatu saat saudara akan mendapatkan gaji, saudara akan dapat honor, saudara mengharapkan suatu saat kehidupan akan menjadi lebih baik. Yang bisa memotivasi saudara sehingga saudara bekerja dengan keras hari ini oleh karena saudara menaruh sebuah harapan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya pengharapan ini punya peran yang luar biasa di dalam kehidupan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Itulah kata Amsal 13 ayat 12. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau harapan tidak terpenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Saya yakin kita semua bisa mengaminkan ayat ini. Dan memang benar, saudaraku, kalau kita menaruh pengharapan, kemudian pengharapan yang kita taruh itu akhirnya menjadi kenyataan. Aduh, alangkah indahnya kehidupan kita ini. Saudara senang oleh karena pengharapan saudara menjadi kenyataan. Saudara bahagia oleh karena saudara melihat semua yang saudara inginkan menjadi realita. Tetapi kebalikannya, jika pengharapan itu tidak terpenuhi, maka yang ada ialah batin yang merana. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa pada waktu tidak terpenuhinya sebuah pengharapan, maka kita akan menjadi sakit. Dikatakan, when hope is crushed, the heart is crushed, but a wish come true, fill you with joy. Ketika pengharapan tidak terpenuhi, maka hati kita juga akhirnya menjadi sedih. Pada waktu pengharapan kita menjadi kenyataan, kita dipenuhi dengan sukacita. Tidak terlalu sulit untuk bisa dimengerti. Tidak terlalu sulit untuk dicerna, karena kita setiap hari mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan seperti ini. Dengan kata lain, kalau kita berpikir dengan logis, maka kalau Anda mau meningkatkan kualitas kehidupan yang bahagia, maka saudara harus meningkatkan pengharapan-pengharapan dalam hidup ini. Semakin banyak pengharapan, semakin banyak kemungkinan untuk pengharapan itu dipenuhi. Dengan kata lain, apabila kita ingin hidup kita bahagia, maka kita harus betul-betul memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita akan coba menyimak beberapa hal yang penting. Bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati. Berharap kepada kekuatan diri sendiri tidak berarti. Oleh karena itu kita diminta untuk mencari sebuah landasan pengharapan yang kuat. Karena tidak semua pengharapan yang kita harapkan menjadi kenyataan. Mungkin saudara pernah berharap kepada manusia dan saudara kecewa. Namanya juga manusia. Manusia adalah makhluk yang punya kelemahan. Hari ini mengatakan A, besok bilang B. Hari ini berjanji memberikan sesuatu, besok dia lupa. Itulah manusia. Mungkin saudara pernah mendengar istilah di dalam bahasa Jawa, manusia itu kadang-kadang mulutnya tidak bisa dipegang. Esok dele, sore tempe. Hari ini dia berjanji mencintai, besok dia mengungkapkan kata-kata mengkhianati. Saudaraku, jangan heran kalau ada orang-orang yang hidupnya disakiti oleh sebuah pengingkaran janji. Oleh karena manusia adalah makhluk yang fana, yang tidak sempurna. Jangan heran. Mungkin saudara pernah mendengarkan lagu-lagu seperti ini. Tapi janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Mungkin saudara pernah mendengarkan nyanyian-nyanyian yang mengatakan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu semua adalah sebuah nyanyian kekecewaan karena kita berharap kepada manusia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan jelas-jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu kita harus berharap kepada siapa? Saudaraku, Alkitab dengan jelas kita diminta untuk berharap kepada sumber kekuatan yang tidak terbatas, yaitu berharap kepada Tuhan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pemazmur 38 ayat 15 mengatakan, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Berharaplah kepada Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dikatakan bahwa firman-Nya ialah ya dan amin. Itu sebabnya berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang Dia telah ucapkan. Apa yang telah Ia sabdakan. Apa yang telah Ia tuliskan. Kalau Ia berkata A, Dia akan mengenapinya. Itu sebabnya marilah kita menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Lalu dari mana kita bisa berharap kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran mengenai siapa Tuhan dan apa yang dikatakannya? Jangan takut, semua sabda, semua perkataan Tuhan telah tertulis di dalam Alkitab. Dan apabila saudara memiliki Alkitab, bacalah Alkitab saudara. Jangan hanya ditaruh di atas almari. Jangan hanya disembunyikan. Jangan hanya menjadi penghias. Jadikan itu sebagai sebuah buku sumber kehidupan yang bisa memberikan pengharapan dalam kehidupan saudara. Ada ribuan pengharapan. Ada ribuan janji Tuhan di sana. Dan setiap janji yang Ia tuliskan, yang Ia ucapkan, pasti akan digenapi. Saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk menyimak sebuah lagu yang menggambarkan bahwa janji Tuhan itu seperti air yang mengalir, akan selalu digenapi, memberikan keteduhan dan memberikan pertolongan kepada kita. Dan saudaraku, saya mau mengajak sahabat pendengar dimanapun engkau berada. Saya memberikan sebuah peringatan bahwa yang namanya manusia, ada satu waktu pengharapannya begitu kuat, ada waktu yang lain pengharapan kita hancur. Sehingga tidak sedikit orang yang mengalami putus harapan. Pada saat orang mengalami putus harapan, tidak ada gairah untuk hidup lagi. Tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Terjun dari gedung yang bertingkat, ambil tali kemudian menggantung diri, atau minum racun serangga yang namanya baygon. Saudaraku, kalau saudara pada satu titik di mana saudara sudah dalam keadaan kehilangan pengharapan, saya mengatakan kepada saudara bahwa hari ini ada sumber pengharapan yang bisa diandalkan, yaitu berharap lagi kepada Tuhan. Manusia boleh mengecewakan, keadaan boleh membuat engkau putus asa, situasi boleh membelit engkau sehingga engkau merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasinya. Engkau mungkin mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi menghandle pergumulan yang satu ini. Dan saudara sedang memutuskan untuk mengakhiri hidupmu dengan cara bunuh diri. Dengar baik-baik, Allah mengasihi saudara. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dan memberikan keringanan dan pengharapan kepada kita. Ia mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia memberikan pertolongan kepada kita, Ia memberikan kekuatan kepada kita, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau saudara sedang bermasalah, kalau saudara sedang punya pergumulan yang luar biasa, jangan lupa, masih ada pengharapan bagi saudara. Tuhan adalah pengharapan kita. Berharaplah kepada Tuhan, dan jangan berharap kepada manusia. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.